Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita memulai ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita mulai pada pertemuan pertama ini dengan membaca muqaddimah atau pengantar yang disusun oleh beliau sendiri, Kiai Syekh An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu rabbi yassir wa a'in. Khutbatul kitab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Wahidil Qahar, yang esa, yang maha pemaksa, Al-Azizi yang maha perkasa, Al-Ghaffari yang maha pengampun. Mukawwiril laili 'alan nahar, yang memasukkan malam ke siang, artinya yang menggantikan malam ke siang, membuat siang silih berganti dengan malam. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai pengingat bagi orang-orang yang memiliki hati dan memiliki penglihatan. Wa tabsyiratan, dan sebagai pemberitahuan lidzawil albabi wal i'tibar, pada orang-orang yang memiliki akal pikiran yang normal, wal i'tibar, dan kemampuan untuk mengambil pelajaran. Alladzi, dia adalah zat aiqadha, yang menyadarkan, yang membangunkan, min khalqihi, dari makhluknya, manistafahu, orang-orang yang ia pilih. Fazahadahum, lalu dia menjadikan orang terpilih tersebut sebagai orang yang zuhud fi hadhid dari, di dunia ini. Wa syaghalahum, dan dia membuat mereka sibuk bimuraqabatihi, dengan kesadaran mereka bahwa mereka diawasi oleh Allah. Wa idamatil afkari, dan mengefektifkan pikirannya, jadi memberdayakan pikirannya. Wa mulazamatil itti'adi, dan tetap mengambil pelajaran, wal iddikari, hampir sama, mengambil pelajaran. Wa waffaqahum, dan dia, Allah, memberikan pertolongan kepada mereka, orang-orang yang terpilih tadi, liddu'ubi fi ta'atihi, untuk membiasakan diri melakukan ketaatan kepada Allah. Wa ta'ahubi lidaril qarari, dan bersiap menuju akhirat. Jadi melakukan persiapan-persiapan, menyiapkan bekal untuk perjalanan menuju darul qaror, akhirat, tempat abadi. Wal hadari, dan menjauhi mimma yuskhituhu, dari apapun yang membuat murka Allah. Wa yujibu daral bawar, dan menyebabkan masuk ke neraka, ke tempat yang penuh dengan kehancuran, menyakitkan, dan seterusnya. Wal muhafadzati ala dzalika, dan terus menjaga hal itu semua, ya, jadi terus konsisten menjaga perilaku-perilaku baik dan menjauhi perilaku jelek tadi. Ma'ataghayyuril ahwali, meskipun situasi terus berubah, wal atwari, dan kejadian-kejadian, situasi dan kondisi terus berubah. Jadi tetap konsisten, tetap teguh dengan pendirian, dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ahmaduhu, aku memujinya, ablau hamdin, dengan pujian yang paling top, wa askahu, dan paling bersih, wa asmalahu, yang paling general, paling umum, wa anmahu, dan paling sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallahu, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, al-barru, yang maha baik, al-karimu, yang maha mulia, ar-raufur rahimu, yang maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa habibuhu wa khaliluh, dan kekasihnya. Al-hadi ila siratin mustaqim, yang memberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Wadda'i ila dinin qaim, dan yang mengajak kepada agama yang
Terus salawatullah wa salamuhu alaih wa ala sairin nabiyyin, semoga salawat salam Allah tetap tercurahkan kepadanya dan kepada nabi-nabi lainnya, wa ali kullin, dan keluarga masing-masing dari para nabi tadi, wa sairis salihin, dan orang-orang saleh yang lainnya. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ma uridu minhum min rizkin, aku tidak mengharapkan dari mereka rizki. Wa ma uridu ayyutimun, dan aku tidak mengharapkan mereka memberi makan kepadaku. Wa hadha, ayat ini tasrihun, sangat lugas, sangat jelas, bi annahum khuliqu lil ibadah, bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah. Fa haqqa alaihim, maka seharusnya bagi mereka al-i'tina'u, menyeriusi atau fokus bima khuliqalahu, dengan tujuan mereka diciptakan. Wal i'radu, dan berpaling an hududid dunya, dari kepentingan-kepentingan dunia, bizzahadati, dengan berperilaku zuhud. Fa innaha darun nafad, karena dunia adalah tempat yang pasti rusak, tempat kebinasaan. La mahallu ikhlad, bukan tempat abadi. Wa markabu uburin, dan tempat atau kendaraan untuk dibuat lewat. La manzilu huburin, bukan tempat untuk happy-happy, senang, untuk senang-senang. Wa masyra'un fisamin, dan tempat lewat yang pasti terputus. Maksudnya tidak abadi, tidak selamanya. La mautinu dawamin, bukan tempat yang abadi. Falihada, oleh karena itu, kanal aiqadu min ahliha, orang-orang yang sadar dari ahli dunia itu, humul ubada, yaitu orang-orang yang ahli ibadah. Jadi orang yang sadar betapa rusaknya dunia, bahwa dunia itu mesti akan rusak, dunia itu sementara dan seterusnya. Orang yang menyadari hal ini, mereka adalah al-ubad sejati, abid sejati. Wa qulun nas fiha humus zuhada, dan orang yang paling cerdas di dunia, yang paling memahami dunia adalah orang yang zuhud. Karena dia tidak tersandra oleh kenikmatan dunia, oleh kemewahan dunia, karena dia menyadari betul bahwa dunia itu sementara, dunia itu tempat singgah, dunia bukan tempat abadi, dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard. Innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia. Kama'in, itu seperti air. Anzalnahu, yang kami turunkan air tersebut, minas sama'i, dari langit. Fakhtalato, lalu tercampur, bihi, dengan air tadi, nabatul ardi, lalu tumbuh dengannya, dengan suburnya, lalu tumbuhlah dengan subur karena air itu tanaman-tanaman bumi. Mimma ya'kulun nas, diantaranya ada yang dimakan manusia. Jadi diantara tumbuhan tadi kemudian ada yang menjadi bahan makanan bagi manusia, wal an'amu, dan binatang ternak. Hatta idza akhadat, sampai ketika telah mengambil al-ardu, bumi, sukhrufaha, keindahannya, maksudnya sampai ketika bumi itu telah sempurna keindahannya, wazayyanat, dan berhias bumi itu, maksudnya dia sudah, tumbuhannya sudah tinggi-tinggi, sudah indah-indah semua. Wadhanna ahluha, dan pemiliknya mengira, annahum, bahwa mereka qadiruna, mampu, alaiha, untuk memanen, untuk menguasai tanaman-tanaman tersebut. Saat demikian, ataha amruna, tiba-tiba datanglah azab kami, lailan aw nahara, di malam atau siang. Lalu ono pagebluk, lalu ono hama, faja'alnaha, lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu hasidan, laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, sudah dipanen, sudah hancur lebur. Ka'allam ta'na bil amsi, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin.
Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Itu perumpamaan dunia. Dunia itu potensial sekali untuk sirna, untuk rusak. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Ayat yang menjelaskan tentang hal ini, tentang dunia, karakter dunia dan seterusnya, katsiratun banyak. Walaqad ahsanal qail, sungguh sangat baik penyair berikut ini. Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Tallaqud dunya, mereka menceraikan dunia, wa khaful fitana, dan takut pada fitnah-fitnahnya. Nadharu fiha, mereka melihat dunia. Falamma alimu, tatkala mereka tahu, annaha, bahwa dunia laisat, bukan lihayyin, bagi orang yang hidup, watanan, tempat tinggal, bahwa dunia bukan tempat tinggal bagi orang yang hidup. Ja'aluha, maka mereka menjadikan dunia lujjatan, sebagai lautan. Wattakhadu, dan mereka menjadikan salihal a'mali fiha sufuna, perahu amal-amal soleh mereka sebagai perahunya untuk mengarungi bahtera, mengarungi lautan tadi. Faidha kana haluha, jika demikian kondisi dunia, faidha kana haluha ma wasaftu, jika kondisi dan karakter dunia itu seperti yang aku ceritakan, yang aku sifati, wa haluna, dan kondisi kita, wa ma khuliqna lahu, dan kondisi dan tujuan kita diciptakan, ya, kami diciptakan, ma qaddamtuhu, seperti yang telah aku jelaskan. Artinya begini, kalau karakter dunia itu sirna seperti yang aku ceritakan, dan keadaan kita seperti ini dengan tujuan bahwa kita itu adalah untuk ibadah seperti yang sudah dijelaskan, fahaqqun alal mukallafi, maka seharusnya orang mukallaf ayyadhaba binafsihi madhabal akhyar, untuk membawa dirinya menuju pilihan-pilihannya orang-orang yang baik, orang yang akhyar. Jadi harus memilih hidup ini seperti orang-orang yang akhyar tadi. Wa yasluka maslaka ulin nuha wal absar, dan menempuh perjalanan sebagaimana perjalanan ditempuh oleh orang-orang yang punya akal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya hati, punya pandangan, punya penglihatan yang tepat. Gitu. Wa yata'ahaba lima asyartu ilaih, dan bersiap-siap atau mencari bekal untuk melakukan sesuatu yang telah aku isyaratkan, yang telah aku tunjukkan, yaitu menuju perjalanan jauh. Wa yahtamma bima nabbahtu alaih, dan memperhatikan apa yang sudah aku ingatkan. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalik, cara yang paling benar untuk menuju hal itu, wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan jalan yang paling terbimbing untuk ditempuh, yang paling tepat untuk ditempuh adalah at-ta'addubu, mempelajari adab, bima sahha an nabiyina, dengan hadis-hadis yang sahih dari nabi kita sayyidil awwalin wal akhirin. Jadi caranya untuk mengalahkan dunia, mengarungi dunia dengan segala pernak-pernik, segala ombaknya, segala rintangannya, itu adalah kita mempelajari adab, mempelajari hadis-hadis Nabi yang berisi adab, berisi gaya hidup yang diajarkan oleh baginda Nabi. Wa akramis sabiqin wal lahiqin, orang yang paling mulia, baik dari orang yang terdahulu atau orang yang akan datang. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala sairin nabiin. Semoga salawat Allah dan salamnya tercurahkan kepada Nabi dan kepada nabi-nabi yang lain. Waqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kalian harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa sahhan Rasulillah, sahih dari Rasulullah, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi, Allah senantiasa akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wa annahu qala, Nabi bersabda, man dalla ala khair, barang siapa menunjukkan satu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, maka baginya sepadan atau semisal pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Wa annahu sallallahu alaihi, dan Nabi bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa mengajak kepada petunjuk,
pada kebaikan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah, maka baginya pahala semisal pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yang kusudalika min ujurim syai'an, pahala itu tidak mengurangi dari pahala mereka sedikit pun. Jadi yang melakukan tetap dapat pahala, yang menunjukkan, yang menjadi inspirator itu tetap mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala pelakunya. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, dan Nabi bersabda pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Andaikan Allah, apabila Allah membuat seseorang, satu orang itu dapat hidayah dengan kamu, karena kamu kemudian dapat hidayah satu orang itu, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada unta yang merah, unta yang terbaik atau kendaraan terbaik. Jadi andaikan kita itu ngaji terus cuma ada dapat satu orang, lalu satu orang itu menjadi baik karena kita, itu lebih baik daripada kita dapat Alphard, dapat Lamborghini. Itu menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faro'aitu, saya meyakini, saya melihat an ajma muhtasaran, untuk mengumpulkan ringkasan minal ahadisis sahihah, dari hadis-hadis sahih, mustamilan yang mengandung alama yakunu tariqan li sahibihi lal akhirah, yang mengandung sesuatu yang bisa menuntun orang menuju jalan akhirat, wa muhassilan li adabihil batin wa dhahira, dan menghasilkan etika-etika lahir batin, jami'an lit tarhib wa tarhib, yang mengumpulkan antara nasihat yang memotivasi dan menakut-nakuti, wasairi anwa'i adabis salikin, dan etika-etika orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah yang lainnya, min ahadisi zuhdi, berupa hadis-hadis zuhud, wa riyadatin nufusi, dan latihan-latihan jiwa, riyadhah, wa tahdibil akhlaki, dan membersihkan akhlak, wa taharatil qulubi, dan sucinya hati, wa ilajia, dan obatnya, wa siyanatil jawarihi, dan menjaga anggota tubuh, wa izalati wijadiyah, dan menghilangkan kebengkongannya, wa ghairi dzalik min maqasidis salihin wal arifin, dan yang lain dari tujuan-tujuan atau goal yang ingin dituju oleh orang-orang saleh dan orang-orang arif. Wa altazimu fihi, dalam kitab ini, dalam kitab ringkasan ini, mukhtasar ini, saya konsisten alla adkura, untuk tidak menyebutkan illa hadisan sahihan, kecuali hadis yang sahih, minal wadihat, dari hadis-hadis yang jelas maknanya, mudhafan ilal kutubis sahihah al masyhurat, dan disandarkan kepada kitab-kitab sahih yang masyhur. Wa usaddirul abwaba minal Qur'anil aziz bi ayatin karimah, dan saya mulai tiap bab itu dengan ayat-ayat Quran. Jadi karakter dari kitab Riyadhus Shalihin, begitu setelah bab menyebutkan nama bab, lalu kemudian dicantumkan ayat-ayat Quran. Wa uwassiha, dan saya ikuti, saya tambahi ma yahtaju, yang apa yang dibutuhkan, ila dhabtin ma yuhtaju ila dhabtin au ila dhabti au syarhi maknan khafiyin, untuk membatasi atau menjelaskan makna yang samar, binafa isa minat tambihat, dengan penjelasan-penjelasan yang indah. Wa idza qultu fi akhir hadis, jika aku mengatakan di akhir hadis muttafaqun alaih, aku mengatakan mencantumkan muttafaqun alaih di akhir hadis, makna, maka maknanya adalah rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis itu berarti diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa arju, dan aku berharap, intamma hadal kitab, jika kitab ini sempurna sampai rampung, ayyakuna sa'ikon, semoga kitab ini membimbing, lil mu'tani bihi, orang yang peduli kepadanya, ilal khairat, membimbing kepada kebaikan. Jadi orang-orang yang mau belajar ini semoga dibimbing menjadi melakukan kebaikan, hajizan lahu, dan mencegahnya an anwa'il qaba'ih wal muhlikat, dari perilaku-perilaku jelek dan yang merusak. Wa ana sa'ilun, dan saya minta, akhan, saudara, intafa bisya'im minhu, yang mengambil manfaat dari kitab ini, ayat wali, untuk mendoakan aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, wa masyaihi, dan guru-guruku, wa sairi ahbabina, dan orang-orang terkasihku yang lain, wal muslimina ajma'in, dan orang Islam seluruhnya. Wa 'alallahil karim i'timadi, hanya kepada Allah kami bersandar, wa ilaihi tafwidi wastinadi, berpegangan gitu, wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan hanya kepadanya kami berpasrah dan bersandar,
wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil